Hai guys, pemilu semakin dekat. Sudah banyak visi misi yang disampaikan para calon yang ikut kontestasi. Tentu banyak juga kejadian-kejadian konyol selama masa kampanye. Dan berikut beberapa peristiwa yang sudah Lemin parodikan. Pertama, menyensus penduduk. Permisi Pak, saya petugas sensus penduduk. Berhubung kita akan mengadakan pemilu, saya diutus untuk mendata warga guna memastikan semua orang sudah tercatat sebagai pemilih. Mohon maaf sebelumnya Pak, biar saya tulis. Nama Bapak siapa? Nama bapak saya Kasiki. Bukan nama bapaknya. Nama Bapak siapa? Ya itu nama bapak saya Kasiki. Gini aja deh. Nama saudara siapa? Kalau saudara saya namanya Karsono. Bukan nama saudaranya. Nama saudara sendiri siapa? Ya ini saudara saya sendiri, bukan orang lain. Bisa stres saya Pak kalau semua warga kayak gini. Pak, gimana ini? Saya jadi bisa gak? Bodoh amat. Mending bikin konten daripada ngurus warga gak jelas kayak lu. Kedua, persiapan kampanye. Wahai para kader militanku, sekarang sudah masuk musim pemilu dan kita harus bisa mengalahkan para kompetitor. Kemarin kita semua sudah mendapatkan pengarahan dari ketum. Kalian paham kan strategi kemenangan kita? Paham. Bagus. Sebelum kita semua terjun ke lapangan, saya ingin memastikan dulu nanti strategi apa yang akan kita gunakan. Kurang kenceng, yang sebelah sana belum kedengeran. Sekali lagi ya, strategi apa yang akan kita gunakan? Bagus. Kalian yakin kan strategi itu akan mengantarkan kita pada kemenangan? Hah? Gimana? Ketiga, namanya juga kampanye. Biasa aja, katanya. Wahai para konstituen, pilihlah aku untuk menjadi ketua. Nanti kalau sudah jadi pemimpin, dasar laut akan saya bangun perumahan. Langit akan saya buatkan lift. Wah, keren. Pemilu yang sebenarnya kayak gini. Maaf Pak, emang semua itu bisa dilakukan ya? Ya nggak bisa lah, kamu tuh ngawur aja. Emang siapa yang bisa nguras laut? Kalau nggak bisa, kenapa diomongin Pak? Biasa aja, namanya juga kampanye. Keempat, bertanya alamat part 1. Jawabannya malah bulet. Bikin bingung penanya ketika capres ditanya alamat part 1. Pak, numpang tanya, rumah Pak RW di mana ya? Kalau rumah Pak RW itu dari sini lurus. Terus? Nah, sebelum sampai ke rumahnya Pak RW, ada rumahnya Pak RT. Lalu? Dari rumahnya Pak RT itu lurus lagi sampai nemu pertigaan. Di pertigaan itu ambil jalur kanan sampai pada tanjakan, ambil kanan lagi. Setelah itu lurus saja sampai nemu tanjakan, lalu belok kiri. Nah, dari situ ada belok kiri lagi. Saya kok jadi bingung ya Pak? Jadi begini, kalau Anda mau ke rumah Pak RW, alangkah baiknya kalau Anda ke rumah Pak RT dulu yang ada di ujung jalan itu. Nanti tanya-tanyalah sama Pak RT, karena sebenarnya saya juga tidak tahu di mana rumah Pak RW. Dah. Kelima, bertanya alamat part 2. Malah diajak omon-omon sambil ngopi di tempat yang teduh. Ketika capres ditanya alamat part 2. Pak, misi Pak, numpang tanya, rumah Pak RW di mana ya? Saudara mau ke rumah Pak RW. Ya Pak, saya mau ke sana, rumahnya di mana ya Pak? Nanti saya kasih tahu. Mari kita ngopi dulu di tempat yang teduh. Lah, kok malah ngopi Pak? Saya ini mau ke rumah Pak RW. Ya nanti saya kasih tahu di sana. Sambil omon-omon lah kita. Saya ini buru-buru mau ke rumah Pak RW, nggak ada waktu buat omon-omon di tempat yang teduh. Kasih tahu di sini aja lah Pak. Wah, saya nggak bisa kalau harus omon-omon di tempat terbuka. Kalau omon-omonnya sambil ngopi di tempat yang teduh, nanti tak kasih tahu di mana rumah Pak RW. Oke Pak, oke. Orang mau ke rumah Pak RW malah diajak ngopi. Keenam, bertanya alamat part 3. Jawabannya harus pakai data ya guys.
Biar valid Kiki. Ketika Capres ditanya alamat part 3. Pak, numpang tanya. Ya, silakan. Rumah Pak RW di mana ya? Oh, mau ke rumah Pak RW. Sebentar ya, saya buka data dulu. Nah, ini. Kalau mau ke rumah Pak RW, dari sini lurus. Di ujung jalan, yaitu rumah Pak RW. Cuma lurus, Pak. Ya, lurus saja sampai. Kalau cuma lurus, kenapa mesti pakai data sih, Pak? Saya ini capres. Jadi harus pakai data supaya saya bisa memberikan informasi yang valid sama warga. Oh, gitu toh. Makasih ya, Pak. Permisi. Yuk, mari. Dan yang ketujuh, menyeleksi para calon. Biar gak salah pilih. Lagi ngapain, Cuk? Ini lagi meneliti tanaman yang mau kepilih. Emang itu tanaman apa? Yang pertama, ini namanya tanaman Animus muhaiminus. Gimana kondisinya? Ya, lumayan bagus sih. Tapi untuk perkembangannya belum teruji. Masih sedikit meragukan lah. Terus yang itu apaan? Kalau yang ini namanya Bowognus gibranus. Agak kurang sedap sih dipandang. Pertumbuhannya juga dipaksakan. Jadi kelihatan banget ada banyak kekurangan dibanding tunas-tunas yang lain. Terus yang sebelahnya lagi? Nah, yang ini namanya Gangarium mahfudioxida. Ini yang paling mekar dibanding yang lain. Selama pertumbuhannya juga tidak pernah mengalami kendala apa-apa. Jadi kayaknya ini yang paling siap untuk ditanam. Paham kan? Oh yeah. Itu tadi guys. Beberapa peristiwa selama proses kampanye yang Lemin parodikan. Gimana guys? Apakah kalian sudah menentukan pilihan? Saran Lemin sih, jangan buru-buru ya guys. Masih ada waktu sekitar 1 bulan untuk menimang-nimang pilihan. Biar gak salah pilih gitu. Ya udah, sekian dulu ya guys. Sampai jumpa di lain waktu. Lemin mau mancing ikan hiu.